Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Yassin Limpo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yassin Limpo merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Muhammad Yassin Limpo dikenal sebagai pendiri organisasi intelijen atau pasukan mata-mata yang bernama Pasukan Rahasia Republik Indonesia Sulawesi. Organisasi ini dikenal dengan sebutan Pasukan Rahasia Republik Indonesia Sulawesi. Dalam struktur perjuangan bawah tanah tersebut, Muhammad Yassin Limpo berperan sebagai pemimpin utama dan mendapatkan julukan sebagai pimpinan pasukan Garudaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yassin Limpo lahir pada tanggal 17 April tahun 1924 dan wafat pada tanggal 4 Agustus tahun 2009. Muhammad Yassin Limpo adalah putra Sulawesi Selatan yang mengabdikan diri bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur perlawanan rahasia dan pengorganisasian jaringan informasi di masa revolusi fisik. Ketokohannya tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam jaringan perjuangan nasional, khususnya dalam sektor intelijen rakyat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran aktif Muhammad Yassin Limpo terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Aktivitas intelijen dan pergerakan bawah tanah yang dilakukan oleh pasukan rahasia Republik Indonesia Sulawesi berlangsung sepanjang masa-masa genting perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Sulawesi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Muhammad Yassin Limpo berpusat di wilayah Sulawesi Selatan, sebuah kawasan yang memiliki posisi strategis dalam konteks militer dan politik pada masa revolusi. Di wilayah inilah Muhammad Yassin Limpo membentuk dan menggerakkan jaringan intelijen pasukan rahasia Republik Indonesia Sulawesi yang menyusup ke berbagai wilayah, baik desa maupun kota, guna mengumpulkan informasi, menyabotase rencana musuh, dan mendukung pergerakan militer pro-kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembentukan pasukan rahasia Republik Indonesia Sulawesi oleh Muhammad Yassin Limpo dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak untuk melindungi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Mengingat situasi pasca proklamasi yang masih belum stabil serta ancaman invasi militer dari tentara Belanda dan sekutunya, Muhammad Yassin Limpo memilih jalur perlawanan intelektual dan taktis melalui jaringan mata-mata untuk memastikan bahwa pergerakan musuh dapat diketahui lebih awal dan diantisipasi secara efektif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yassin Limpo menjalankan peran sebagai pemimpin intelijen dengan strategi yang terorganisir. Organisasi Pasukan Rahasia Republik Indonesia Sulawesi dibentuk secara rahasia dengan struktur yang disiplin dan loyal terhadap cita-cita kemerdekaan. Operasi-operasi pengintaian, penyusupan, dan sabotase dilakukan secara sistematis guna menggagalkan upaya Belanda untuk merebut kembali wilayah Sulawesi. Keberanian, ketekunan, dan kecermatan Muhammad Yassin Limpo dalam memimpin jaringan ini menjadikan beliau sebagai sosok yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Julukan sebagai pimpinan pasukan Garudaya merupakan simbol pengakuan atas keberhasilannya dalam menggerakkan semangat perlawanan rakyat secara tersembunyi namun berdampak besar. Muhammad Yassin Limpo lahir pada tanggal 17 April tahun 1924 di Sulawesi Selatan pada masa ketika wilayah tersebut masih berada di bawah kendali pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sejak usia muda Muhammad Yassin Limpo telah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dinamika sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya, terutama terkait ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem kolonial yang represif.
Lingkungan sosial yang menyaksikan eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat pribumi menjadi faktor penting dalam pembentukan kesadaran nasional dan komitmen perlawanan dalam diri Muhammad Yassin Limpo. Pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, Muhammad Yassin Limpo mengambil langkah yang tidak biasa dengan membentuk sebuah jaringan intelijen rahasia bernama Pasukan Rahasia Republik Indonesia Sulawesi. Jaringan ini tidak bergerak secara terbuka seperti kelompok bersenjata lainnya, melainkan mengandalkan strategi pengumpulan informasi, infiltrasi ke kubu musuh, sabotase logistik, serta pengawasan terhadap gerak-gerik militer kolonial. Aktivitas intelijen yang dijalankan oleh Muhammad Yassin Limpo dan para pengikutnya membutuhkan kecerdikan, kerahasiaan, serta disiplin tinggi karena setiap kesalahan kecil bisa mengakibatkan penangkapan, penyiksaan, atau eksekusi oleh pihak Belanda. Sebagai pemimpin jaringan ini, Muhammad Yassin Limpo dikenal luas dengan julukan pimpinan pasukan Garudaya. Julukan ini bukan hanya menggambarkan identitas pasukan yang dipimpinnya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebebasan, keberanian, dan kecepatan dalam bertindak yang menjadi ciri khas perjuangan Muhammad Yassin Limpo. Pasukan Garudaya menjadi simbol perlawanan intelektual dan taktis di wilayah Sulawesi yang berperan besar dalam menjaga garis informasi dan pertahanan bawah tanah selama masa-masa genting revolusi. Dari perspektif militer, peran Muhammad Yassin Limpo memberikan pelajaran penting bahwa kemenangan dalam perang kemerdekaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kemampuan strategi, penguasaan medan, serta kecermatan membaca gerak musuh. Jaringan intelijen yang dipimpinnya mampu memberikan informasi-informasi vital kepada pihak pro-republik sehingga serangan dan operasi Belanda di berbagai wilayah Sulawesi dapat diantisipasi dan dilawan dengan lebih efektif. Dari sisi sosial dan budaya, gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Yassin Limpo membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Sulawesi Selatan yang pada waktu itu berada dalam tekanan psikologis akibat dominasi militer Belanda. Strategi komunikasi dan penggalangan massa dilakukan dengan pendekatan kultural dan religius, di mana nilai-nilai lokal dimanfaatkan untuk membentuk jaringan solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad Yassin Limpo tidak hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang organisator yang paham akan kekuatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi perjuangan rakyat. Dari sudut pandang politik, tindakan Muhammad Yassin Limpo menunjukkan pemahaman mendalam terhadap arti kemerdekaan sebagai bentuk pembebasan politik dan martabat bangsa. Pilihan untuk bergerak melalui organisasi intelijen memperlihatkan bahwa Muhammad Yassin Limpo menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan perjuangan di balik layar tanpa harus selalu tampil secara frontal. Keberadaan pasukan rahasia Republik Indonesia Sulawesi turut memperkaya peta kekuatan nasional yang bergerak secara simultan di berbagai daerah, menjadikan perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai gerakan kolektif yang menyeluruh dan terorganisir. Dalam aspek psikologis dan kepemimpinan, sosok Muhammad Yassin Limpo mencerminkan figur pemimpin yang tenang namun tegas. Karakternya yang mengedepankan perencanaan, evaluasi, serta komitmen jangka panjang menjadikannya panutan di kalangan pejuang muda yang bergabung dalam jaringan bawah tanah. Keberanian Muhammad Yassin Limpo dalam mengambil risiko di tengah ancaman kematian dan pengkhianatan menunjukkan tingkat integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap tanah air. Setelah masa perjuangan berlalu dan Indonesia berhasil merdeka secara de jure dan de facto, peran Muhammad Yassin Limpo tidak banyak terekspos di permukaan. Mengingat sifat operasi yang dijalankan bersifat rahasia dan tidak terdokumentasi secara formal seperti halnya tokoh militer yang memimpin pertempuran terbuka. Namun, kontribusinya terhadap konsolidasi kekuatan pro-republik di wilayah Sulawesi menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah perjuangan lokal yang berdampak nasional. Muhammad Yassin Limpo wafat pada tanggal 4 Agustus tahun 2009.
Kepergian beliau meninggalkan warisan intelektual dan historis yang tidak ternilai, terutama dalam hal pentingnya peran strategi non-konvensional dalam perjuangan kemerdekaan. Keteladanan beliau sebagai pemimpin jaringan intelijen rakyat patut dijadikan referensi bagi generasi penerus dalam memahami sejarah perjuangan bangsa secara lebih komprehensif dan mendalam. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.